Halo, Om Swastiastu. Tadi adalah cara mengucapkan halo dalam bahasa Bali. Tapi itu tidak akan bahas secara rinci karena hari ini kami akan bahas tentang kebudayaan Bali. Jadi kami beranggotakan Henok dengan nomor absen 12, saya Richard Budi Handoyo dengan absen 27, dan Stefanus Krisna Pradityo dengan absen 29 dari kelas 11 IPS 1. Pertama, kita harus melihat pada latar belakang. Jadi, menurut Kunchoningrat, seorang bapak antropologi Indonesia, beliau itu berpendapat bahwa klasifikasi atau penggolongan suku bangsa di Indonesia masih mengikuti pembagian hukum adat yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, atau dia adalah seorang profesor di Universitas Leiden di Belanda pada saat itu. Dia juga belajar tentang antropologi dan juga dapat sebuah gelar yaitu Bapak Hukum Adat Indonesia. Jadi Van Vollenhoven ini membagi Indonesia dalam 19 lingkar hukum adat, atau pada saat itu mungkin Hindia Belanda. Dan salah satu dari lingkar hukum adat itu adalah lingkar adat hukum Bali dan Lombok yang akan kami bahas lebih rinci dalam pembahasan kali ini. Agar tidak terlalu melebar atau terlalu luas dalam pembahasan, kami akan menggunakan pembagian unsur budaya menurut Clyde Kluckhohn yang membahas mengenai kebudayaan Bali ini. Unsur budaya menurut beliau itu meliputi sistem religi dan keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian, sistem teknologi dan perlengkapan hidup, bahasa, dan kesenian. Maka pertama, mari kita bahas tentang sistem religi dan keagamaan. Dalam masyarakat Bali, bermayoritaskan penganut agama Hindu. Yang menarik adalah agama Hindu di Bali ini memiliki cara khusus yang khas dan berbeda dengan corak khusus Hindu di India, asal agama Hindu sendiri. Hal ini disebabkan karena alkulturasi yang terjadi antara agama Hindu dengan budaya masyarakat Bali. Misalkan kita ambil contoh, kebanyakan umat Hindu Bali merayakan Tahun Baru Saka dengan kegiatan nyepi dan berdoa di rumah. Sedangkan saat di India, umat Hindu merayakan Tahun Baru Saka dengan melakukan berbagai perayaan yang meriah. Lalu, sistem religi ini mempengaruhi berbagai kebudayaan masyarakat Bali. Contohnya aja pembangunan pura yang masif. Kalau kita ke Bali, kita dapat melihat pembangunan atau bangunan pura yang sangat banyak sekali. Bahkan kita hanya melewati jalan utama. Lalu ada pemberian sesaji atau canang sari di jalan dan berbagai tempat yang pada pagi hari. Lalu berbagai keagamaan seperti Galungan, Kuningan, dan Saraswati yang dirayakan dengan coraknya sendiri. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Stefanus Krisna. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Richard Willy. Saya akan menjelaskan tentang sistem organisasi masyarakat Bali. Dalam masyarakat Bali, terdapat sebuah sistem kasta. Akan tetapi, pembagian sistem kasta ini tidak membagi kelas-kelas masyarakat seperti yang ada di India, tetapi lebih bersifat formal, seperti pemberian nama. Di Bali sendiri, kasta disebut wangsa dan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah wangsa Brahmana. Contohnya, Ide Bagus, Ide Ayu, dan sebagainya. Lalu, wangsa yang kedua adalah wangsa Ksatria. Contohnya, I Gusti, I Dewe, dan lain-lain, dan sebagainya. Lalu ada wangsa yang ketiga, yaitu wangsa Waisya. Contohnya Nakan, Si, dan sebagainya. Lalu wangsa yang terakhir adalah wangsa Sudra. Contohnya Wayan, Made, Nyoman, Ketut, Bali, dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Dalam sistem pengetahuan, masyarakat Bali sudah memperoleh fasilitas berbagai sekolah formal, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, bahkan perkuliahan. Akan tetapi, yang menjadi pembeda adalah penerapan pembelajaran bahasa Bali
dalam pengajaran muatan lokal. Selain formal, juga ada pengetahuan informasi yang diturunkan dari generasi ke generasi, misalkan membaca arah mata angin dan mengetahui kapan datangnya hujan. Lalu sistem mata pencaharian. Bali sendiri adalah salah satu destinasi wisata unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak warga Bali yang bekerja dalam bidang pariwisata seperti tour guide, penerjemah, dan lain sebagainya. Selain dalam bidang pariwisata, salah satu pekerjaan yang menarik adalah pemahat patung. Di Bali sendiri, posisi pemahat patung tidak bisa dianggap sebelah mata. Hal ini disebabkan karena umumnya para pemahat ini adalah orang yang memahat secara Hal ini disebabkan karena umumnya para pembuat pemahat adalah orang yang memahat arca-arca dewa dan dewi. Selain itu, masyarakat Bali juga banyak yang bekerja sebagai petani karena kondisi geografis dan topologi yang menjanjikan. Walaupun dikelilingi lautan, jumlah nelayan di Bali terus berkurang karena pengalih fungsian pantai menjadi tempat wisata. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Henok. Nama saya Henok, saya akan menjelaskan tentang sistem teknologi dan peralatan hidup masyarakat Bali. 1. Dilihat dari mata pencaharian. Bagi petani, peralatan yang digunakan adalah tergele atau cangkul. Selain itu, tergantung juga menggunakan traktor, baik traktor mesin atau traktor yang ditarik hewan. Bagi penahat, maka yang diperlukan adalah pahatan palu dan sebagainya. Nomor 2. Dilihat dari upacara adat. Dalam menjalankan ibadat, umumnya masyarakat Bali akan menggunakan peralatan berupa sesaji atau dupa untuk memuja para dewa dan nenek moyang. Nomor 3. Pakaian dan cara berbusana. Ciri khas masyarakat Bali adalah menggunakan udek atau pangkat kepala. Udek ini dipakai dengan tanda kereligiusan seseorang, khususnya para kaum laki-laki. Jadi udek tidak hanya dipakai saat upacara persembahan saja, melainkan dipakai sehari-hari. Selain itu juga kamen dan kebaya Bali yang umumnya dipakai oleh perempuan. Bahasa Bali. Ada 3 bahasa yang umumnya digunakan adalah masyarakat Bali. 3 bahasa itu adalah: pertama, bahasa Bali. Umumnya digunakan untuk berbicara dengan sama orang Bali dalam upacara keagamaan atau kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia digunakan untuk orang yang berasal dari luar Bali. Umumnya bahasa Indonesia disampaikan dalam aksen Bali. 3. Bahasa asing digunakan untuk berkomunikasi dengan wisata asing. Umumnya adalah bahasa Inggris. Kesenian Bali adalah sebagai berikut. 1. Gamelan Bali. Hampir sama dengan gamelan Jawa, yang membedakan hanyalah penggunaan ceng-ceng dan nada yang lebih cepat. Kedua, tarian. Ciri khas dari tarian Bali adalah gerakannya yang cepat dan lincah. 3. Pakaian dan ukiran. Umumnya hasil yang dihasilkan akan menggunakan perpaduan antara garis cekung dan cembung.